Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Selamat pagi untuk Ibu Disti yang tidak bisa hadir pada hari ini, yang saya hormati dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom Meet ini. Perkenalkan, nama saya Agustina yang akan bertugas sebagai moderator dalam pembahasan materi pada hari ini. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama. Sebelum itu pembukaan, sebelum itu marilah kita awali dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Amelia Reba. Silakan saya serahkan waktu dan tempat. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai mata kuliah kita di pagi hari ini, saya mengajak kita semua bersatu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur sembahnya bagi Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan yang masih Kau nyatakan dalam kehidupan kami, Bapak. Terima kasih karena kasih-Mu, Kau masih menjaga kami dari malam hingga pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua bukan karena kuat dan kemampuan kami, tapi itu semua karena kasih dan penyertaan Bapak. Di pagi hari ini kami akan memulai mata kuliah kami, kiranya Kau berkati presentasi di hari ini, mulai dari awal hingga berakhirnya boleh terjadi kesempatan juga segala device yang kami pakai, jaringan, agar boleh berjalan dengan baik di surga. Inilah doa dan ucap syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Baik, langsung saja teman-teman, selanjutnya saya serahkan kepada kelompok penyaji materi, yaitu kelompok 4. Waktu dan tempat saya berikan. Baik, Agustina, terima kasih. Saya izin share screen ya. Ya, silakan Tiara. Baik, terima kasih Tiara. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai analisis buku kurikulum KTSP di sekolah dalam memenuhi tugas mata kuliah TLA dan pengembangan kurikulum. Kelompok kami terdiri atas Kristi Agatha Hasugian, Tarida Nur Afni Pasaribu, dan Tiara Indriani Tonubesi. Nah, karena kita membahas tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP adalah kurikulum yang dikembangkan oleh dan dilaksanakan pada tiap-tiap satuan pendidikan. Dalam hal ini, sekolah diberi keleluasan untuk mengembangkan kurikulumnya. Namun demikian tidak berarti sekolah bebas tanpa untuk mengembangkan kurikulumnya. Dalam pelaksanaannya, tetap berpegang atau merujuk pada prinsip-prinsip dan rambu-rambu operasional standar yang dikembangkan oleh pemerintah. Nah, serta merujuk pada standar kompetensi lulusan dan standar isi, yang telah ditetapkan melalui Permen nomor 23 tahun 2006 untuk standar kompetensi lulusan dan Permen nomor 22 tahun 2006 untuk standar isi. Standar isi yaitu lingkup materi minimal dan standar kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu yang berlaku secara nasional. Sedangkan standar kompetensi lulusan atau SKL, standar yang digunakan untuk melakukan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik. Standar kompetensi lulusan ini terdiri dari standar kompetensi kelompok mata pelajaran dan standar kompetensi mata pelajaran untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standar kompetensi lulusan ini berlaku secara nasional, artinya menjadi acuan untuk dasar bagi penentuan kelulusan di seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Namun dalam pencapaiannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.
Selain daripada itu, sekolah memiliki kewenangan untuk mengembangkan mata pelajaran muatan lokal yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat sekitar sekolah. Isi muatan sekolah lokal bisa diintegrasikan ke dalam mata pelajaran tertentu, juga bisa dibuat dalam satu mata pelajaran tersendiri. Selanjutnya, Tiara. Baik, selanjutnya saya akan membacakannya. Kebijakan pengembangan kurikulum di Indonesia. Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disertai dengan munculnya kebijakan-kebijakan lainnya seperti Peraturan Pusat Nomor 19 Tahun 2005, Permendikmas Nomor 22, 23, dan 24 Tahun 2006, saat ini membawa pemikiran baru dalam pengelolaan sistem pendidikan di Indonesia yang mengarah pada berkembangnya keinginan untuk melaksanakan otonomi pengelolaan pendidikan. Otonomi pengelolaan pendidikan ini diharapkan akan mendorong terciptanya peningkatan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang bermuara pada upaya peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan pada tataran paling bawah atau at the bottom, yaitu sekolah atau satuan pendidikan. Penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dewasa ini sebagai bukti bahwa sekolah diharapkan menjadi center of excellence dari inovasi implementasi kebijakan pendidikan yang saat ini bukan hanya harus dikaji sebagai wacana dalam pengelolaan pendidikan umum, sebaiknya dipertimbangkan sebagai langkah strategis ke arah peningkatan mutu pendidikan. Kebijakan pengembangan kurikulum sudah diwarnai oleh semangat otonomi daerah, meskipun kurikulum itu ditujukan untuk mencapai tujuan nasional. Tetapi cara pencapaiannya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah. Pelaksanaan kurikulum menerapkan prinsip kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan. Standar nasional disusun pusat dan cara pelaksanaannya disesuaikan masing-masing daerah atau sekolah. Perwujudan kesatuan dalam kebijakan tertuang dalam pengembangan kerangka dasar, standar kompetensi bahan kajian, dan standar kompetensi mata pelajaran beserta pedoman pelaksanaannya. Perwujudan keberagaman dalam pelaksanaan tertuang dalam pengembangan silabus dan skenario pembelajaran. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kurikulum berbasis kompetensi atau competency-based kurikulum. Pendekatan ini diharapkan dapat menghadapi persoalan dengan harapan yang pertama, adanya peningkatan mutu pendidikan secara nasional. Yang kedua, dilakukan secara responsif terhadap penerapan hak-hak asasi manusia, kehidupan demokratis, globalisasi, dan otonomi daerah. Yang ketiga, adanya penerapan nasional memiliki keunggulan kompetitif, kooperatif, sesuai dengan standar mutu nasional dan internasional. Yang keempat, agar pendidikan nasional dapat merespons secara proaktif berbagai perkembangan informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta tuntutan desentralisasi. Lalu yang kelima, lembaga pendidikan tidak akan kehilangan relevansi program pembelajaran terhadap kepentingan daerah dan karakteristik siswa, serta tetap memiliki fleksibilitas dalam melaksanakan kurikulum yang berdiversifikasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya dengan kebijakan pengembangan kurikulum, maka terbitlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, telah terbit juga Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai 8 standar, yakni yang pertama standar isi, berikutnya standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan yang terakhir standar penilaian pendidikan. Dalam peraturan pusat,
tersebut dinyatakan bahwa setiap sekolah atau madrasah dapat mengembangkan kurikulum berdasarkan standar kompetensi lulusan atau SKL dan standar isi atau SI dan berpedoman kepada panduan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Sekolah yang telah melakukan uji coba kurikulum 2004 secara menyeluruh dapat secara mandiri mengembangkan kurikulumnya berdasarkan SKL, SI, dan panduan umum mulai tahun ajaran 2006 atau 2007. Selanjutnya saya berikan kepada Kristi. Selanjutnya itu ada hakikat kurikulum. Istilah kurikulum yang pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga berasal dari kata kurir artinya pelari dan kurir atau tempat berpacunya. Pada saat itu, kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh penghargaan. Kemudian pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh seorang peserta didik dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Dari pengertian tersebut, dalam kurikulum terkandung dua hal pokok, yaitu satu, adanya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa, dan kedua, ada tujuan utama yaitu untuk memperoleh ijazah. Dengan demikian, implikasi terhadap praktik pengajaran yaitu setiap peserta didik harus menguasai seluruh mata pelajaran yang diberikan dan menempatkan guru dalam posisi yang sangat penting dan menentukan. Keberhasilan siswa ditentukan oleh seberapa jauh mata pelajaran tersebut dikuasainya dan biasanya disimbolkan dengan skor yang diperoleh setelah mengikuti ujian tes. Pengertian kurikulum senantiasa berkembang terus sejalan dengan perkembangannya teori dan praktik pendidikan. Dengan beragamnya pendapat mengenai pengertian kurikulum, maka secara teoritis kita sulit menentukan satu pengertian yang dapat merangkum semua pendapat. Pada saat sekarang ini, istilah kurikulum memiliki 4 dimensi pengertian. Satu dimensi dengan dimensi lainnya saling berhubungan. Keempat dimensi kurikulum tersebut diantara lain, 1. Kurikulum sebagai suatu ide atau gagasan. 2. Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis yang sebenarnya merupakan perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide. 3. Kurikulum sebagai suatu kegiatan yang sering pula disebut dengan istilah kurikulum sebagai suatu realita dan implementasi kurikulum. Secara teoritisnya, dimensi kurikulum ini adalah pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Dan yang keempat, kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan. Pengertian kurikulum seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Selanjutnya akan disampaikan teman saya. Baik, selanjutnya fungsi dan penerapan kurikulum. Bagi guru, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Dan bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Sedangkan bagi siswa, fungsi kurikulum dibagi menjadi 6. Yang pertama ada fungsi penyesuaian.
Fungsi penyesuaian mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well-adjusted, yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan itu sendiri senantiasa mengalami perubahan dan bersifat dinamis. Karena itu, siswa pun harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya. Lalu yang kedua ada fungsi integrasi. Fungsi integrasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Siswa pada dasarnya merupakan anggota dan bagian integral dari masyarakat. Oleh karena itu, siswa harus memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakatnya. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Fungsi diferensiasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Setiap siswa memiliki perbedaan, baik dari aspek fisik maupun psikis, yang harus dihargai dan dilayani dengan baik. Yang keempat, fungsi persiapan. Fungsi persiapan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Selain itu, kurikulum juga diharapkan dapat mempersiapkan siswa untuk dapat hidup dalam masyarakat seandainya karena sesuatu hal tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Lalu yang kelima ada fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Fungsi pemilihan ini sangat erat hubungannya dengan fungsi diferensiasi, karena pengakuan atas adanya perbedaan individual siswa berarti pula diberinya kesempatan kepada siswa tersebut untuk memilih apa yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Lalu yang terakhir ada fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan atau potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Jika siswa sudah mampu memahami dan mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya, maka diharapkan siswa dapat mengembangkan sendiri potensi yang dimilikinya dan memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Selanjutnya ada peranan kurikulum dalam pendidikan. Kurikulum dalam pendidikan formal di sekolah atau madrasah memiliki peranan yang sangat strategis untuk menentukan pencapaian tujuan pendidikan. Dibagi menjadi 3. Yang pertama ada peranan konservatif. Peranan ini menekankan bahwa kurikulum sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda, dan dalam hal ini disebut para siswa. Dengan demikian, peranan konservatif ini pada hakikatnya menempatkan kurikulum yang berorientasi pada masa lampau. Peranan ini sifatnya menjadi sangat mendasar, disesuaikan dengan kenyataan bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu proses sosial. Salah satu tugas pendidikan yaitu mempengaruhi dan membina perilaku siswa sesuai dengan nilai-nilai sosial yang hidup di lingkungan masyarakatnya. Lalu yang kedua ada peranan kreatif. Peranan ini menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan masyarakat pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Kurikulum harus mengandung hal-hal yang dapat membantu setiap siswa mengembangkan setiap potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru, kemampuan-kemampuan baru, serta cara berpikir baru yang akan dibutuhkannya pada kehidupannya. Lalu yang terakhir ada peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di masa sekarang. Selain itu,
Perkembangan yang terjadi pada masa sekarang dan masa mendatang belum tentu sesuai dengan apa yang akan dibutuhkan. Peranan kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya yang ada atau hanya menerapkan hasil perkembangan yang baru saja terjadi, melainkan juga memiliki peranan untuk menilai dan memilih nilai budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan tersebut. Dalam hal ini, kurikulum harus turut aktif berpartisipasi dalam kontrol atau filter sosial. Nilai-nilai sosial yang tidak dapat digunakan lagi dengan keadaan dan tuntutan masa kini dihilangkan dan diadakan modifikasi atau penyempurnaan. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, kita masuk pada landasan pengembangan kurikulum. Dalam setiap kegiatan pengembangan kurikulum, baik pada level makro maupun mikro, selalu membutuhkan landasan-landasan yang kuat dan didasarkan atas hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Hal ini disebabkan bahwa kurikulum itu sendiri pada hakikatnya merupakan rancangan atau program pendidikan. Sebagai suatu rancangan atau program tersebut, maka kurikulum ini menempati posisi atau kedudukan yang sangat strategis dalam keseluruhan kegiatan pendidikan, dalam arti akan sangat menjadi penentu terhadap proses pelaksanaan dan hasil-hasil yang diinginkan dicapai oleh pendidikan. Berkaitan dengan landasan-landasan pengembangan kurikulum ini, Robert S. Sykes pada tahun 1976 mengemukakan 4 landasan, yakni filsafat dan hakikat pengetahuan, selanjutnya masyarakat dan budaya, selanjutnya individu atau siswa, dan yang terakhir teori belajar. Dengan berpedoman pada 4 landasan tersebut, dibuatlah model yang disebut sebuah eklektik model kurikulum dan landasannya. Dengan memperhatikan bagian ini, suatu kurikulum dengan berbagai komponennya yang terdiri atas tujuan, isi atau bahan, aktivitas belajar, dan evaluasi. Agar memiliki tingkat relevansi dan fleksibilitas yang tinggi atau memadai, perlu ditopang oleh berbagai landasan. Selanjutnya, menurut W. Tiller pada tahun 1988 mengemukakan pandangan yang erat kaitannya dengan beberapa aspek yang melandasi suatu kurikulum, atau dalam hal ini disebut school purpose, yang disebut tujuan sekolah. Melalui visualisasi sebagai berikut, ada beberapa aspek dari tujuan sekolah, yakni yang pertama, saran dari subjek spesialis, yang kedua, studi tentang konteks hidup, yang ketiga, penggunaan psikologi dari belajar, yang keempat, penggunaan filsafat, dan yang terakhir, studi dari pelajari RS. Selain pandangan dari kedua pakar kurikulum tersebut di atas, berdasarkan hasil studi dari beberapa sumber, secara umum terdapat 4 aspek pokok yang mendasari pengembangan kurikulum tersebut, yakni yang pertama landasan filosofi, yang kedua psikologi, yang ketiga sosial budaya, dan yang terakhir perkembangan ilmu pengetahuan atau teknologi. Selanjutnya saya berikan kepada Kristi. Ya, sekarang saya akan mempresentasikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Setiap kurikulum harus didasarkan pada prinsip yang terbaik agar setiap peserta didiknya dapat mencapai yang terbaik bagi diri dan lingkungannya. Tiap peserta didik harus berpegang pada standar yang sesuai dengan kemampuannya, baik pada aspek moral, etika, pengetahuan, ataupun aspek lainnya. Mengingat bahwa setiap peserta didik mempunyai bakat, minat, dan motivasi yang berbeda, maka perbedaan itu perlu juga dipertimbangkan, sehingga tidak hanya satu standar kualitas yang ditentukan untuk semuanya.
Kaitannya dengan kebijakan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP ini berlaku di Indonesia secara umum didasarkan pada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 36, yaitu bahwa yang pertama, pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip yang diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan siswa. Dan yang ketiga, kurikulum disusun sesuai jenjang pendidikan dalam kerangka NKRI dengan memperhatikan pertama, peningkatan iman dan takwa, kedua, peningkatan akhlak mulia, ketiga, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat siswa, keempat, keragaman potensi daerah dan lingkungan, kelima, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, keenam, tuntutan dunia kerja, ketujuh, pengembangan iptek dan seni, kedelapan, agama, kesembilan, dinamika perkembangan global, dan yang kesepuluh ada persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Secara lebih khusus, KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan siswa dan lingkungannya. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa siswa memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kedua, beragam dan terpadu. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perkembangan agama, suku, budaya, dan adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Tiga, tanggapan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa iptek dan seni yang berkembang secara dinamis. Karena itu, semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar siswa untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan iptek dan seni. Keempat, ada relevan dengan kehidupan. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, dan dunia kerja. Karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaannya. Kelima, menyeluruh dan berkesinambung. Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian, keilmuan, dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara kebersinambungan antar semua jenjang pendidikan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan siswa secara berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterikatan antara unsur-unsur pendidikan formal, non-formal, dan informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya. Yang ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa. Kepentingan nasional ini dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan moto Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, Tiara. Selanjutnya masuk pada sistematika KTSP, tapi sebelumnya struktur kurikulum pada dasarnya merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai siswa sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam kurikulum tersebut. Struktur kurikulum SMA atau MA meliputi substansi pembelajaran yang harus ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 3 tahun, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12.
Struktur kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran. Pengorganisasian kelas-kelas pada SMA atau MA dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu kelas 10 merupakan program umum yang diikuti oleh seluruh siswa, dan kelas 11 dan 12 merupakan program penjurusan yang terdiri atas 4 program. Yang pertama, program ilmu pengetahuan alam, program ilmu pengetahuan sosial, program bahasa, dan program keagamaan. Dan program keagamaan ini khusus untuk MA. Pengembangan kurikulum diwujudkan dalam bentuk silabus pembelajaran untuk masing-masing mata pelajaran yang dikembangkan oleh satuan pendidikan. Dalam pengembangan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan menyangkut banyak faktor yang mempertimbangkan isu-isu mengenai kurikulum, siapa yang dilibatkan, bagaimana prosesnya, apa tujuannya, dan kepada siapa kurikulum ini ditujukan. Pada umumnya, sistematika kurikulum terdapat seperti yang ada pada screen. Struktur sistematika atau kerangka kurikulum memuat pendahuluan yang berisi tentang latar belakang sekolah, visi dan misi sekolah, tujuan sekolah, standar kompetensi sekolah, dan juga memuat mengenai keadaan dan potensi sekolah, di mana di dalamnya terdapat kondisi lingkungan sekolah, keadaan sekolah, personil sekolah, keadaan peserta didik, program kemitraan atau kerjasama. Juga memuat pada struktur dan muatan kurikulum. Struktur muatan kurikulum mencangkup dua hal. Yang pertama, struktur kurikulum dan muatan kurikulum. Pada muatan kurikulum terdapat mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pendidikan kecakapan hidup, beban belajar, dan ketuntasan belajar. Penjurusan, dan yang terakhir ada kenaikan kelas dan kelulusan. Dan di bagian terakhir ada kalender pendidikan yang memuat permulaan tahun pelajaran, waktu belajar, kegiatan tengah semester, libur sekolah, jadwal kegiatan, dan juga memuat lampiran berupa silabus dan RPP. Kelompok kami juga menyajikan contoh KTSP SMA. Ya, dapat kita lihat pada layar yang menunjukkan bahwa itu contoh KTSP SMA Negeri 69 Jakarta yang memuat pendahuluannya itu latar belakang tentang dibentuknya kurikulum tersebut. Next, lah. Di sini memuat juga tentang visi misi SMA, tujuan sekolah, standar kompetensi lulusan yang bisa kita baca pada layar. Selanjutnya, di sini juga ada sasaran program sekolah. Sasaran program sekolah ini memuat sasaran program 1 tahun, 4 tahun, dan juga 8 tahun yang sudah disusun berdasarkan range atau persentasi siswa. Selanjutnya, di sini juga terdapat keadaan dan potensi sekolah yang memuat tentang lingkungan sekolah, bagaimana kondisi sekolah tersebut, peta lokasi. Selanjutnya, digambarkan juga keadaan sekolah, ruang-ruang sekolah, banyaknya ruangan yang terdapat dalam sekolah. Selanjutnya, anggaran pendidikan sekolah, kemudian juga personil sekolah. Personil ini memuat semua guru yang berpartisipasi dalam proses pembelajaran dan mengajar, baik itu guru PNS, PTT, ataupun guru honorer, semua harus disertakan dalam KTSP. Dan juga pada KTSP disertakan keadaan peserta didik yang mencangkup jumlah peserta didik yang dirangkum dalam kelas 10 IPA, IPS, dan mencangkup juga siswa yang tidak naik kelas atau DDO.
mencangkup juga nilai NEM atau rata-rata setiap siswa, dan juga tentang karakteristik orang tua atau karakteristik orang tua pekerjaan siswa, pekerjaan dari orang tua siswa. Di sini dicangkup dalam persentase di mana 82% orang tua murid bekerja sebagai nelayan dan sebagainya. Selanjutnya, ada juga mencangkup kerjasama sekolah, itu kerjasama dengan orang tua, kerjasama dengan alumni, dan juga prestasi yang pernah diraih selama sekolah. Lalu yang ketiga itu masuk pada struktur muatan kurikulum, yaitu struktur kurikulum sekolah yang mencangkup pelajaran agama, kewarganegaraan, dan sebagainya. Di sini terdapat cakupan-cakupan yang akan diraih selama proses pembelajaran yang dilakukan pada setiap mata pelajaran. Selanjutnya. Ini merupakan mata pelajaran yang harus dipelajari siswa selama program pembelajaran yang memuat 16 mata pelajaran, 15 mata pelajaran wajib dan 1 muatan lokal, beserta pengembangan diri. Nah, di sini ada kalender pendidikan, yaitu kalender pendidikan sekolah memuat permulaan tahun pelajaran, yaitu pada kelas 10 memuat juga masa MOS. Lalu ada waktu belajar, yaitu berapa lama siswa di sekolah, dan juga ada kegiatan tengah semester seperti pekan olahraga, pentas seni, dan lainnya, dan juga mencangkup lama libur sekolah. Pada KTSP juga disertakan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 tahun mata pelajaran seperti rapat PSB, rapat peserta didik baru, dan sebagainya. Nah, di sini beberapa istilah yaitu kurikulum, kurikulum tingkat satuan pendidikan, silabus, rencana pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran, penugasan terstruktur, dan sebagainya. Nah, pada akhir KTSP nanti akan disertakan juga RPP yang akan dipakai oleh guru selama proses belajar dan mengajar. Baiklah, teman-teman, demikian hasil diskusi kelompok kami dan presentasi materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Kami akan membuka 2 sesi. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab pertama. Setiap sesi terdiri dari 2 pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Sesi tanya jawab pertama kami buka. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Yuli Charni dari kelompok 5 sebagai penanya pertama mau memberikan pertanyaan untuk kelompok 4 atau penyaji. Di sini saya akan memberikan pertanyaan tentang apa yang kelompok 4 tahu dalam mengembangkan KTSP. Terima kasih.
Selanjutnya, Juna. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Kecil Juna suaranya. Ya, terima kasih. Sekarang sudah terdengar belum? Yap, sudah. Silakan Juna. Saya mau bertanya, sebelumnya terima kasih kepada moderator dan kelompok 4 yang telah menyajikan materi. Saya ingin bertanya, bagaimana jika salah satu prinsip kurikulum tidak terpenuhi, apa yang akan terjadi? Terima kasih. Baik, terima kasih Juna. Untuk Yuli dan Juna, mohon ditunggu jawabannya. Kelompok 4 akan mendiskusikan sebentar. Kita kasih waktu untuk mereka berdiskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yuli atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab apa yang kelompok 4 tahu dalam mengembangkan KTSP, begitu ya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam mengembangkan KTSP itu diperlukan beberapa evaluasi dan pada dasarnya pengembangan KTSP itu dikembangkan melalui prinsip-prinsip seperti berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungan. Lalu prinsip kedua dalam pengembangan KTSP yaitu beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Lalu yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, mengandung prinsip belajar sepanjang hayat. Dan yang ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Begitu Yuli, apa bisa diterima? Bisa, terima kasih ya. Baik, terima kasih. Baik, saya Tiara dari kelompok 4 izin menjawab pertanyaan dari Juna. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang prinsip-prinsip kurikulum, jika salah satunya tidak terpenuhi, maka apabila prinsip tidak terlaksana dalam kurikulum yang nyata, maka potensi yang dimiliki anak tersebut tidak berkembang sebagai potensi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan kehidupannya. Apabila tidak terlaksana, maka siswa tidak dapat beradaptasi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Apakah saudari Juna menerima jawaban dari kelompok 4? Baik Juna, terima kasih Juna. Baik, sesi tanya jawab pertama sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab kedua. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand untuk dua penanya.
Baik, jika tidak ada yang bertanya, saya akan bertanya kepada kelompok 4. Bagaimana pengembangan kurikulum untuk siswa berkebutuhan khusus? Silakan untuk jawab kelompok 4. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, moderator. Izin menjawab. Bagaimana pengembangan kurikulum untuk siswa yang berkebutuhan khusus? Nah, struktur kurikulum itu kan untuk pendidikan khusus dikembangkan untuk siswa yang berkelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial yang berdasarkan kompetensi lulusannya, standar kompetensi kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi mata pelajarannya. Siswa yang berkelainan tersebut dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu siswa yang berkelainan tanpa disertai dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata, dan siswa berkelainan disertai dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Kurikulum pendidikan khusus dalam hal ini terdiri atas 8 sampai dengan 10 mata pelajaran. Seperti itu, moderator. Apakah bisa diterima? Oh, baik. Terima kasih, Kristi. Jika tidak ada teman-teman yang lain bertanya, saya akan tutup. Sesi tanya jawab pertama dan kedua telah selesai. Demikian tadi diskusi dari kelompok 4 dan luar biasa sekali ya untuk penyajian materi dari kelompok 4. Tiba saatnya kita akan tutup diskusi kita pada hari ini. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan kata. Sebelum kita mengakhiri Zoom ini, saya akan tutup dalam doa yang akan dipimpin oleh Amelia Reba. Silahkan Amelia Reba, waktu dan tempat saya berikan. Ya baik, terima kasih moderator. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri mata kuliah kita di siang hari ini, saya mengajak kita semua bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal presentasi, pertengahan hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan boleh terjadi menurut kasih dan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, di siang hari ini kami akan mengakhiri mata kuliah kami. Kiranya apa yang tadi kami pelajari tidak berlalu begitu saja, tapi mau tertanam dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa di surga yang melalui mencapai syukur kami, dan nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Untuk teman-teman jangan keluar dari